susuk buat para pemain bola. Yang dimasukin ke kakinya itu kikir besi yang gede itu. Ada satu pemain lari ke gawang, ngambil sesuatu. Dia dikejar, setelah itu dibuang, gol nggak lama. Dan yang ngebuang itu yang ngegolin. Kemarin Piala Dunia, aku tebak skor final dan aku doang yang bener, bangga aku sama itu. Gara-gara ditopang sama beberapa hal tadi, begitu nanti udah mencapai limitnya divisi kita, tahu-tahu patah aja. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Gue lagi semangat ya Ki. Semangat kenapa ini? Timnas kita luar biasa. Masuk Piala Asia sesuai ekspektasi ya, sesuai target. Terus lolos ke babak berikutnya sampai semifinal. Iya, bener banget sampai apapun semifinal. Hasilnya itu adalah perjuangan terbaik. Bagus ya kan? sih. Nggak ada kata gagal, permainannya luar biasa. Apa King Indo ya judulnya sekarang. Iya, King Indo. Kita berharap jadi raja di Asia. Ya, moga-moga. Targetnya Olimpik Paris ya. Ya, ini tinggal satu lagi habis ini playoff di lawan apa? Guinea ya? Guinea di Paris ya. Iya. Tapi moga-moga. Nonton nggak dari semua pertandingan kemarin? Nggak semua nonton, tapi beberapa pertandingan penting aku nonton, krusial. Dan ini kalau urusan bola ya. Kalau urusan bola, kemarin Piala Dunia, aku tebak skor final dan final dan perebutan tempat ketiga. Aku doang yang bener, bangga aku sama itu. Gimana ceritanya? Jadi maksudnya ada final waktu itu Argentina kan? Argentina Prancis. Aku diwawancara sama studio sebelah. Terus habis itu, ini nggak ada paranormal yang mau ngasih skor nih. Udah cari yang lain nggak mau. Akulah mau nggak mau. Ya udah, oke, tak kasih. Alhamdulillah bener. Jadi yang mencetak gol duluan ini adalah pemenangnya pasti. Mungkin Argentina akan mencetak gol duluan. Mungkin juga bakalan mencetak 2 gol terlebih dahulu. Di Maria is the spare man, Angel Di Maria, glorious goal! Argentine gold! Ini kemungkinan ada perpanjangan waktu yang tadi 5-4 keluar 5-4, kemudian sekarang keluar 4 lagi, keluar lagi. Tidak akan keluar pemenangnya dalam perpanjangan waktu tersebut, tapi lebih kepada adu penalti. Untuk pertandingan ini, Jai Langkung ini menjagokan Argentina. Montiel. Argentina, champions of the world. Again, at last. Buat Indonesia, nih ya, kalian yang dari kemarin aku kasih tahu, yang Indonesia lawan Uzbekistan, aku udah bilang 2-0. Semalam pas lawan Irak, udah nggak usah ditonton. Sedih kalian, harus siap mental. Tapi nggak apa-apa, mainnya bagus. Nggak usah ditonton bukan karena Indonesia kalahnya, tapi hasilnya mengejutkan. Betul, harus siap mental dulu lah. Harus siap mental kalau mau nonton itu. Apapun itu luar biasa loh, Ki. Perjuangan anak-anak Garuda Muda itu gila. Dan dukungan fans luar biasa ya. Iya. Gitu. Kalau Ki Atmo punya kebanggaan saat meramal skor final Piala Dunia, gue punya kebanggaan. Apa tuh? Di redaksi, di ruang redaksi kan ada iseng-isengan ya. Ayo siapa megang siapa. Dan aku megang Argentina, dapat gua. Cair. Ki, ngomongin sepak bola, kita berharap timnas kita laju terus ya. Nggak cuma di Olimpik, syukur-syukur Piala Dunia ya. Amin. Tapi bener gak sih Ki? Ini aku nggak ngomongin timnas ya. Secara umum sepak bola lah. Ya. Bener gak sih ada hal-hal lain selain kemampuan teknis atau selain kemampuan pemain atau selain strategi pelatih, ada nggak hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan? Oh, maksudnya hal-hal mistis dalam dunia sepak bola. Tiba-tiba ditemukan handuk lah di pojok sana, tiba-tiba apa gitu. Karena zaman kecil dulu pada saat kita nonton bareng tuh, wah negara ini suka pakai ini nih, negara ini suka pakai ini nih. Aku nggak ngerti, nggak paham soal itu. Nah sekarang aku ketemu Ki Atmo, ada nggak sih hal seperti itu di lapangan?
umum dan banyak sebenarnya. Hal-hal mistis dalam dunia sepak bola ini merupakan hal umum yang banyak dipakai, banyak dilakukan sebenarnya. Bahkan mulai dari kelas, kita ngomongin kelas Piala Dunia, itu jauh lah, ketinggian lah. Kita ngomongin soal tarkam aja. Tarkam ini, Tarkam tuh yang nggak tahu antar kampung. Pertandingan antar kampung. Aku kan dari Malang. Malang itu tradisi sepak bolanya kuat, Arema. Nah, kita sering ada pertandingan antara kampung segala macam. Apalah, wali kota cup lah, apa segala macam. Itu banyak banget orang yang memakai isian dalam timnya. Bahkan yang lucunya ya, nanti tim lawan aja suruh masuk duluan. Kalau kita yang masuk duluan kalah. Sampai ada sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Terus? Sampai sedetail itu. Menarik nih. Terus habis itu kalau mitosnya zaman dulu, susuk buat para pemain bola. Itu katanya yang dimasukin ke kakinya itu kikir besi yang gede itu loh. Ya Allah. Ya tapi itu enggak sih, enggak segitunya. Cuman apa namanya? Pokoknya ada yang dimasukin lah. Ada, gotri. Katanya. Oh ya gotri. Gotri. Pelor. Pelor. Di sepeda tuh yang bulat kecil-kecil tuh. Ya, itu nanti dimasukin. Gimana? Kok jatuhnya gini? Dimakan, bener. Dimasukinnya gitu. Iron Man kali yang Iron Man. Itu nanti ininya beda lagi. Terus habis itu bukan cuma di Indonesia sih kalau aku bilang, hampir seluruh negara berkembang kalau aku bilang. Seluruh negara berkembang ini ada sesuatu memang karena permainan rakyat ya. Jadi kebanggaan menang timnya ini gede sekali. Afrika yang paling sering. Pernah lihat nggak di Afrika? Paling Afrika atau aku tahu voodoo gitu-gitu. Iya, voodoo ini kan ilmu. Sebenarnya bukan ilmu hitam. Kalau di Indonesia voodoo ini sebutannya kejawen sebenarnya. Mirip-mirip gitulah ya. Pernah aku lihat video lucu banget di di YouTube. Aku lihat video bolak-balik nggak gol, kena tiang. Terus habis itu padahal kemungkinannya gol. Udah harus gol, nggak mungkin nggak gol. Nggak ada orang di depan gawang benar-benar. Terus habis itu ada satu pemain lari ke gawang, ngambil sesuatu dari tiang gawang itu. Dibuang, dia dikejar sama si pemain lawan, yang si pemilik gawang itu ya ceritanya gitu ya? Iya, dikejar, bener-bener dikejar. Terus habis itu, setelah itu dibuang, gol, nggak lama. Dan yang ngebuang itu yang ngegolin. Shaziz Tanzania 크로스 저기 골! 에기타 고차 쿠이슈라노 Chakamara Musa. Keren. Sekuat itu ya kepercayaan negara berkembang katakanlah ya terhadap hal-hal yang di luar teknis. Iya. Karena ingat nggak, aku pernah nonton, mungkin saya salah ya, minta dikoreksi. Di level bukan sepak bola, di NBA waktu itu. Ada yang nyimpen bekas permen karetnya dia. Kan kalau mereka olahraga punya permen karet tuh. Iya. Ada dia yang nyimpen permen karet kebanggaannya saat dia menang di turnamen mana, di balik kaos kakinya, dan itu menjadi quote-unquote jadi doping spiritualnya dia gitu. Jimatnya lah ya. Jimat gitu ya. Di sepak bola juga ada kayak gitu. Ada, banyak banget. Biasanya ada yang, ini lucu-lucu sih kalau kita ngomongin sepak bola ya. Ada yang, maaf nih, celana dalamnya dibalik. Celana dalamnya dibalik kalau mau main. Itu ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang nyimpen benda-benda lucu kayak gitu. Tapi kalau permen karet enggak deh. Kalau yang pernah aku bener-bener lihat, jimat ditaruh di gawang, yang bener-bener aku pernah lihat dan itu menurutku berfungsi banget. Kulit durian, bener-bener kulit durian yang berduri-duri itu ditaruh aja. Serang nggak karu-karuan, nggak ada kebobolan. Oke. Nah, kalau emang itu konotasinya jimat kan berarti si kulit durian itu diisi ya, dibacain lah segala macam. Itu juga gitu. Ya. Mungkin nggak kalau cuma digeletakin gitu aja, nggak mungkin dong, pasti ada isiannya kan? Pasti ada isiannya. Bahkan kalau beberapa pemain bola yang aku kenal, aku cukup kenal sama dulu mantan kipernya Persela Lamongan itu, almarhum Mas Koirul Huda itu. Oh iya, yang meninggal tabrakan. Itu juga selain dia latihan bener, dia ada bacaan-bacaannya juga. Apa ya? Ya memang orangnya suka ngaji lah kalau itu. Nah, kalau bacaan-bacaan kan sesuatu yang positif. Memang kan meminta sama yang di atas kan. Ya, kalau hal mistis tuh. Hal mistis ini, dulu pemain Arema ini pemain luar, pemain asing. Suka ribut dia. Asli. Tapi dulu waktu dia, mungkin kaget ya, culture shock-nya antara liganya dia, negaranya dia sama Indonesia kan, wah kalau main kan tabrak sana tabrak sini. Iya. 2 pertandingan, dia jatuh-jatuh mulu. Oke. Besoknya, pertandingan selanjutnya, dia ditabrak.
yang nabrak yang mental. Padahal badannya gede-gede juga. Itu kan, wah ini udah mulai main gini-ginian ini. Udah mulai ikut-ikutan nih. Iya. Bener-bener. Jadi memang apa ya? Bukan cuma di gawang sih sebenarnya. Selain yang tadi aku bilang lawan suruh masuk duluan. Terus habis itu kita nggak boleh kick off duluan atau milih arah gawang, nggak boleh di sebelah sini, harus di sebelah sini gitu. Itu memang di pemain-pemainnya sendiri itu juga banyak banget banyak yang melakukan isian. Nah, itu kan apa yang terjadi di tengah lapangan ya dengan segala ceritanya. Tapi yang di pinggir lapangan, bagaimana peran orang-orang yang tadi kayak mau bilang yang ngebisik, ngatur, jangan lo duluan yang masuk ya. Posisinya di sini ya. Nah, tim ini kan punya. Ya. Pertempuran macam apa yang terjadi di luar lapangan, Ki? Nah, jadi ini ada yang unik. Kan dukun yang khusus sepak bola, setahuku nggak banyak. Lisensinya ada kali. Dukun sepak bola. Dukun sepak bola. Ada lisensinya. Khusus sepak bola lah ya dia. Jadi memang nggak banyak. Bisa aja satu tim yang sama ini tanya ke orang yang sama. Dua tim yang sama tanya ke dukun yang sama gitu. Dukun yang sama. Ini tanding lawan ini, ternyata tanyanya ya ke dukunnya itu juga. Iya. Jadi biasanya tinggal dikasih media aja, dikasih syarat aja. Contohnya kalau minum apa namanya? Ya tadilah air minum harus minumnya bismillah dulu atau gimana gitu. Ya mereka cuma ngasih metode-metode seperti itu. Jarang yang langsung sampai wah tempur nih kayak gini. Jarang yang sampai kayak gitu. Nah, serunya aja sepak bola itu kan tadi Katmo bilang bahwa itu kan sudah mendarah daging ya. Betul. Di rakyat kita. Suatu kehormatan tuh. Harga diri banget tuh. Harga diri. Tim kota kalah gitu ya. Wah, berusuh. Katmo sendiri punya cerita nggak? Apakah mungkin semangat itu justru yang menguatkan pemain, bukan hal-hal mistis gitu loh. Bisa jadi hal mistis itu dipinggirkan gitu maksud saya. Justru semangat, sebuah kebanggaan, kehormatan itu yang menjadi pemain ke-12 lah istilahnya buat tim. Iya, ini aku cukup bangga jadi orang Malang. Jadi sampai supporternya dibikinin film. Mas Yuli Sumpil itu dibikinin film, bener-bener apa namanya, filmnya supporter. Jadi emang kita kalau datang ke stadion, aku belum pernah sih stadion luar negeri, stadion lokal ini, merinding rasanya. Kalau kita lagi dukung tim favorit itu, apalagi menang, kayak yang udah dapat hadiah aja kan. Betul. Biasanya di gawangnya lawan ini kalau kelihatan ini udah nggak masuk, ada isian-isian nih. Supporter yang tahu. Supporter sebagai pemain ke-13 ini, selain mereka menyemangati, mereka tahu. Yang terjadi adalah istirahat, nggak gol-gol, dikencingin gawangnya. Iya, gawangnya dikencingin, bener. Sama supporter? Sama supporter, gawangnya dikencingin. Iya itu dia, tapi kalau di level Tarkam mungkin penonton bisa ke gawang, bisa kencingin. Tapi kalau di stadion bisa dulu Liga Utama Indonesia masih bisa dulu. Nggak tahu ya sekarang, udah lama nggak nonton aku. Kalau di Malang ya, ada sekarang bukan cuma di Malang sih, banyak kan tim bola yang memang punya maskotnya hewan. Iya binatang banyak. Ada Persebaya dikasih boneka apa namanya? Boneka buaya. Persija macan. Nah, itu juga. Arema singa putih. Singa aja. Itu jadi memang apa namanya? Itu juga supporter lah ya. Spiritnya pasti, doanya juga pasti apa namanya? Wah, meresap banget ke pemain. Doanya sampai ke langit lah ya. Tapi yang doain banyak. Nah, ada pertanyaan. Yang doain kan banyak. Penduduk Indonesia anggaplah 280 juta. Penduduk Uzbekistan berapa? Kalah juga kan? Ya bukan masalah kalah doa. Ya emang udah kalah. Emang udah kalah. Jangan-jangan Kiatmo kemarin nggak ngeliat gawang Uzbekistan kali? Lah itu nanti yang bakalan aku sama luruskan ya. Kan banyak nih orang-orang, apalagi orang-orang yang menurutku ini pertanyaan bodoh banget. Iya, kalau harusnya kita mainnya pakai hal mistis seperti itu, harusnya udah menang dong sama ini. Ini. Sama aja itu pertanyaan kayak kalau bisa santet contohnya. Kalau bisa santet itu Israel. Iya. Aku mau jelasin konsepnya itu. Sama ini perang Indonesia Belanda. Betul. Kenapa kita dijajah 350 tahun? Betul. Padahal dukun banyak di kita kan? Dukun banyak. Kenapa nggak disantet aja? Ya, gimana penjelasannya? Aku mau itu mah simpel sebenarnya penjelasannya. Ini kan beberapa metode. Ini benar-benar menggunakan makhluk gaib. Aku bilang jin lah. Jin nggak punya fisik, guys. Benar-benar nggak punya fisik. Sedangkan kalau di aturan agama kita, di ajaran agama kita, ini benar-benar sudah dikasih tahu ya. Kalau manusia mau berusaha, ini bakalan jadi yang sempurna. Ya kalah lah.
mereka latihan fisik, latihan mental, terus habis itu mereka mikirin otak, mikirin strategi segala macem. Lah kita mau polosan main mistis, sebenarnya nggak apple to apple. Kalau kita mau perbandingkan, ayo main mistis saja full, ya udah nggak usah latihan. Iya. Sama-sama kan? Sama aja. Kalau nggak ibaratnya nggak usah main mistis, nggak usah latihan, kita suit aja lah. Iya. Diri di lapangan tuh ada depan suit aja udah. Iya, makanya. Itu kan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang aku bilang, aduh mikirnya kurang panjang. Betul. Balik ke soal mistis di lapangan. Ada nggak pemain yang mempersiapkan dirinya khusus di luar kekuatan tim ya? Dia datang ke dukun sendiri supaya operannya bagus, supaya ya tadi kan ada ngasih contoh bodinya kuat tuh ditabrak nggak jatuh. Ada nggak orang-orang yang khusus datang mencari isian buat dirinya sendiri? Kalau dulu zaman-zaman tahun 2000-an awal banyak, dan aku tahu sendiri karena memang mereka cari sesuatu hal yang bisa buat mereka kuat lah di lapangan. Paling nggak menjaga dirinya ya, kalau ditabrak itu kan ngeri ya. Ini namanya setiap pekerjaan punya resiko, dan resiko yang paling bahaya ini kalau mereka cedera. Mereka cedera nggak bisa cari duit, karirnya kan bisa terganggu. Tuh dia, makanya mereka cari itulah proteksi. Ini bukan cuma sekedar menang-menangan, tapi juga sandang pangan, periuk nasinya mereka juga itu yang mereka perjuangkan. Ini pertanyaan konyol nih. Apa sih Ki yang biasa mereka isi buat diri dia? Apa misalnya supaya fisiknya nggak capek-capek, supaya larinya kayak belut, atau supaya tendangannya langsung gol? Biasanya apa sih yang mereka cari Ki? Iya, memang yang pertama fisik ya. Yang pertama fisik biar nggak gampang cedera. Terus habis itu kalau buat pemain tengah nih biasanya, kalau buat pemain tengah, gelandang tengah itu mereka nendang harus kenceng, udah gitu aja. Ada yang masukin, ya coba aku pengen tahu kalau di daerah kalian pasti tahu lah, banyak yang tahu lah. Dulu aku pernah tahu yang paling unik, rambut kuda. Buntut kuda itu loh. Buntut kuda itu dipasang di balik kaos kaki gitu. Terus kalau di Kalimantan itu namanya bulu mariaban, makhluk gaib itu ngeri. Itu juga dipasang di sini. Ngetesnya lucu, nendang bambu gede itu. Saya nggak usah lah. Remuk loh, bambunya remuk. Wah, enggak sampai remek sih. Cuman kakinya nggak apa-apa. Kakinya nggak apa-apa. Tapi bener-bener bambu segitu di hold gini kan. Dak. Sakit nggak? Sakit sih, tapi nggak cedera. Nggak sampai cedera dan nggak sesakit normalnya. Karena emang sebelumnya kan dites dulu. Coba tendang dulu. Siapa yang nggak takut sih nendang bambu kayak gitu kan? Mereka juga ragu. Ini kalau cedera gimana? Akhirnya ya nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Terus habis itu tadi gotri atau pelor-pelor. Itu ditelan Ki? Ditelan. Itu ditelan. Taruh. Sorry aku potong ya. Iya. Ditelan per pertandingan atau ditelan sekali itu selama berkarir dengan nelan lagi? Kalau ditelan per pertandingan, wah kenyang. Kalau masuk airport bunyi Ki. Iya. Bener. Gimana yang soal gotri itu penjelasannya Ki? Satu kali isi. Satu kali. Kita dulu, kalau aku sih dulu pernah ya ikut ngisi-ngisi kayak gitu. Katmu pernah menjadi bagian dari itu? Tapi bukan pemain bola. Dulu ke jasa pengamanan aku. Diisi itu juga? Ya, jasa pengamanan lah yang paling penting. Itu aku isiin gitu satu kali seumur hidup udah. Aku bilang sama mereka, ini harus keluar lagi loh. Maksudnya gotrinya harus keluar lagi. Dari fases, dari kotoran manusia. Kita dia boker harus memastikan itu keluar aja udah. Loh, berarti kan dia akan keluar di kesempatan pertama dia boker dong Ki? Pasti. Pokoknya satu kali siklus pencernaan pasti keluar. Tapi efeknya akan ada di dalam. Betul sekali. Bukan masalah gotrinya sebenarnya, masalah doanya itu loh. Iya, sama kita keyakinan tadi ya. Betul, yang dimasukkan ke situ. Ada satu yang lebih beresiko dari itu. Namanya air perak. Air perak? Air perak. Iya. Maksudnya? Air perak. Nama pasarnya air perak. Aku nggak mau bilang itu apa aslinya. Karena nanti, ditiru orang bahaya sih sebenarnya. Tapi orang kalau ngisi air perak, pasti itu yang dimaksud? Belum tentu. Tapi ini bahasa. Cari tahu tuh air perak. Iya. Tapi nggak boleh sembarangan pakai. Ini berbahaya, serius. Itu apa tuh? Diminum juga. Diminum gini dong. Dikit kecil banget, 1 sendok teh. Enggak, 1/4 sendok teh. Diminum. Terus habis itu nanti ada yang, ini aku yang nggak sarankan sama sekali. Nanti disuntikkan, disusukkan, benar-benar disusukkan. Efeknya?
efeknya kuat sih, benar-benar kuat. Dan itu nggak keluar. Kalau GO3 kan keluar lagi. Kalau itu nggak keluar. Tapi buat tubuh jangka panjang, kalau kalian nggak tahu itu aslinya apa dan gimana, aku sarankan jangan dah. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. GO3 masuk, buang keluar. Nah, tadi air perak masuk keluar. Nah, tapi kan si makhluknya di dalam. Nah, resikonya apa, Ki? Sebenarnya kalau makhluk yang benar-benar nungguin gitu, itu jarang sih di badannya manusianya. Yang biasanya makhluk nungguin itu di gawang. Oke. Di gawang-gawangnya itu kemudian yang aku benar-benar lihat di di YouTube yang pertandingan Afrika itu dihalau bener-bener sama makhluknya. Kelihatan. Bolanya udah mau masuk ini kelihatan belok. Bener-bener kelihatan. Asli. Kipernya canggih itu. Mahal dukunnya itu. Oliver Kahn lewat ya. Lewat. Peter Schmeichel lewat. Waduh. Itu kalau yang seperti itu biasanya memang punya ritual yang panjang dan nggak bisa kalau sekarang di kota-kota seperti ini di Afrika mereka kan jarang banget ada hiburan lah, mall nggak banyak lah, pasar ada, terus habis itu kotanya masih gitu-gitu aja, mereka bisa full ritualnya. Kalau di sini aja, jangan kita bandingin ke Eropa lah, di sini aja ini udah gadget, terus habis itu mall, orang pasti ke distract dan akhirnya beda ritualannya. Itu dia, ritualannya sekarang orang ritualan seperti ini, kalau zaman dulu atau di tempat yang lebih terpencil, ritualannya jos. No freelance ya, nggak ada makan siang gratis. Lo mau hebat, lo mau keren, Anda melakukan sesuatu, pasti ada konsekuensinya. Betul. Nah, untuk pemain atau tim sepak bola yang memanfaatkan hal-hal itu, ada nggak konsekuensi yang harus diterima? Ya bahasanya tumbal gitu apa gitu. Ada nggak konsekuensi itu? Ada nggak harga yang harus dibayar untuk itu? Dibilang ada nggak ada sih sebenarnya. Tapi yang paling sering nih, yang namanya kaki kita kalau sering diadu, ini juga terjadi di dunia bela diri sih sebenarnya, di MMA dan tinju. Nanti kapan-kapan kita cerita yang itu. Semakin kaki kita sering diadu, ini sebenarnya rapuh kan? Ya. Benar-benar rapuh. Gara-gara ditopang sama beberapa hal tadi itu tidak terasa rapuh. Nggak terasa rapuh. Oke. Begitu nanti udah mencapai limitnya di fisik kita, tahu-tahu patah aja. Serem. Yang harusnya cuman fracture atau retak lah ya. Retak itu tahu-tahu retak patah. Karena kan diadu terus nggak apa-apa kan, nggak masalah. Berarti nggak ada konsekuensi yang seperti kayak orang pesugihan minta tumbal apa nggak ada di urusan bola ini, nggak ada. Nggak. Kalau ini nggak. Kalau ini sama aja ilmunya zaman dulu ini buat kejadukan, buat jawara-jawara lah, kebal-kebalan lah ibaratnya gitulah. Kalau buat pemainnya sendiri ya. Nah, yang ilmu paling kompleksnya itu ya yang ngehalau bola itu tadi. Aku sampai sekarang masih belum ini juga. Belum gimana caranya bisa makhluk ngehalau bola, saking makhluknya dari hutan kali. Itulah. Nah, selain tadi hal supranatural yang paling membahayakan di luar faktor teknis kan ada faktor judi ya. Ya. Itu juga menentukan kalah menang sebuah pertandingan. Betul. Ya kan? Jangan-jangan setannya mereka. Itu pasti setan kalau itu. Itu pasti setan. Aku jadi ingat habis Piala Dunia itu aku ditelepon 2 bandar judi. Oke. Di Kamboja. Telepon aku orang Indonesia ke sana telepon aku. Ini ya aku nggak mau spill pembicaraannya lah terlalu ini. Pokoknya dia minta melakukan ini itu gitu ya. Pokoknya gitu aja. Pokoknya sepak bola ini salah satu olahraga yang saking banyaknya peminatnya, ya judinya juga gitu. Level dukunnya di sepak bola mahal nggak? Buat treatment ke pemainnya. Ya. Aku taunya Tarkam ya. Percaya nggak? Kalau hadiahnya Tarkam itu bisa ratusan juta. Aku nggak pernah ngikutin ya, tapi itu ya sampai segitu ya. Sampai ratusan juta, sampai dibela-belain. Kalau bahasa sepak bolanya pemain bon-bonan. Pemain bayaran? Iya. Jadi dari kampung sana diambil masa gitu ya? Ini bukan lagi pemain kampung yang diambil. Pemain asing. Pemain asingnya klub diambil main di Tarkam. Huh? Serius? Sering itu. Jadi memang saking itunya, saking prestis dan
uangnya banyak lah. Positifnya adalah kebanggaannya tadi kan, prestisnya tadi, kecintaan masyarakat terhadap sepak bola Betul, kan. betul. Uangnya banyak yang berputar di situ. Ada taruhannya juga, gede juga taruhannya. Tarif dukunnya mahal. Mahal bener, asli. Itulah kenapa taruhan sepak bola jadi luar biasa. Itu dia. Berbanding lurus dengan harga dukun. Harga dukunnya. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan perdukan sepak bola ini, sebenarnya apa yang bisa Ki Atmo ambil dari kejadian-kejadian yang sebenarnya ya nggak perlu lah di dunia olahraga. Ini kan kalau kita lihat dukun ya nggak perlu juga sebenarnya kan. Iya, perlu nggak perlu lah. Oke, perlu nggak perlu ya. Perlu nggak perlu lah. Karena kalau lawannya pakai mau nggak mau kita pakai ya. Iya, mau nggak mau, gimana Oke. lagi. Apa Ki yang bisa Ki Atmo bagikan Ki? Jadi olahraga yang aku sukai ini termasuk sepak bola dan segala macam itu harusnya kan fair ya. Ya. Harusnya fair play yang dibina manusianya. Kalau zaman dulu sejago-jagonya orang Eropa nggak bakalan bisa ngalahin orang Indonesia dalam bidang bulu tangkis. Ya. Sekarang kan mulai itu. Sekarang sudah mulai. Spanyol luar biasa tuh, Belanda luar biasa. Keren kan? Kita bicara Eropa ya. Kita bicara Eropa. Spanyol luar biasa tuh. Kok nggak ini ya? Kok nggak bisa dibalik ya? Kan Eropa jago bola. Harusnya kita juga Bisa mengejar. bisa ngejar. Metodenya gimana, caranya gimana, itu keahliannya para pelatih dan berarti dan praktisi ya, bola lah ya, betul. praktisi bolanya. Cuman satu hal, kalau kita mau meningkatkan levelnya olahraga kita, jangan lupakan faktor Tuhan juga ada. Kalau nggak percaya, yang tahu timnas, apalagi yang timnas U20, U23 itu kalau main di luar negeri pasti ada pendamping spiritualnya. Kita nggak bicara dukun, Ya, pendamping spiritual kan saat dia down kan dikuatin lagi. ustadz, segala macem. Sebelum aku tutup ya, aku punya cerita soal jangan lupakan faktor Tuhan. Nah, Jadi aku pernah lihat di pertandingan sepak bola kampung. Zaman dulu itu Liga Italia luar biasa kan. ya Yang notabene pemain Italia adalah agamanya apa? Kristen, Katolik. ya, Vatikan. Kalau masuk lapangan set buat tanda salib. Set, Betul. Betul kan? Faktor Betul. Tuhan tuh. Iya. Diikutin lo plek-plek sama Liga Kampung Iya. lo. Dia masuk dia buat tanda salib. Oke. Faktor Tuhan lah ya. Iya, bener. Tapi itu luar biasa. Diikutin Ki gayanya Ki. Makanya. Padahal dia nggak tahu itu maksudnya. Iya. Keren sih. Keren, betul. Itu loh, jangan lupakan faktor Tuhan. Iya. Pasti Iya kan? setiap ini pasti. Bismillah lah atau apa dengan keyakinan masing-masing. Kalau pemain Italia buat tanda salib. Kalau pemain Indonesia sekarang sujud syukur semua, Sujud habis syukur, cool gitu kan. Apa sih Gonzales ya kan. Tuhan. Gitu. Diajakin Tuhan gol nih gitu kan memang. Ya apapun ceritanya, sukses buat timnas ya Ki. Sukses terus. Harapan sukses terus. kita Olimpik lolos, Piala Dunia ya mudah-mudahan bisa. Juara lah. Juara. Nggak Ya. tahu kapan lah tapi. Harusnya bisa. Bisa. Karena tadi kan teorinya badminton aja kita bisa, Eropa bisa ngejar kan. Iya, betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Apalagi bola itu bulat. Pasti. Semangat aja terus. Kita juga sebagai penonton dukung terus timnas kita. Pasti. Oke, sampai jumpa lagi di dunia lain.